Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Gol telat Romelu Lukaku mengantarkan Inter mengalahkan FC Porto pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Nerazzurri menang 1-0 di Stadio Giuseppe Meazza pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kebuntuan Inter baru terpecahkan pada menit ke-86 berkat gol Romelu Lukaku yang memberi Inter kemenangan setelah tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Kemenangan ini jadi modal penting bagi tim besutan Simone Inzaghi untuk menghadapi Porto di leg kedua nanti di Portugal pada 14 Maret 2023 mendatang. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi sangat senang dengan penampilan timnya dalam kemenangan 1-0 atas Porto dini hari waktu Indonesia Barat. Duel melawan Porto memang terbukti sangat rumit, dengan sang juara Portugal itu menampilkan performa pertahanan yang kuat, mulai dari para bek hingga aksi heroik penjaga gawang mereka. Ada beberapa peluang emas di babak pertama yang gagal dikonversikan menjadi gol oleh pemain Nerazzurri. Pada akhirnya, dengan masuknya beberapa pemain cadangan Inter disertai dengan kartu merah untuk gelandang Porto Otavio, benar-benar mengubah corak pertandingan dan membuat Nerazzurri semakin menekan untuk menerobos pertahanan tim tamu. Kami memainkan pertandingan yang sangat baik melawan tim yang sangat kuat secara fisik, kata Inzaghi setelah peluit akhir, seperti dilansir FC Internews. Ditanya tentang penampilan Lukaku dan Marcelo Brozovic dari bangku cadangan, Inzaghi menjawab, semua orang yang masuk bermain dengan baik, termasuk Gosens dan Dumfries. Kami benar-benar membutuhkan semua orang untuk memberikan kontribusi terbaik mereka, mengingat banyaknya pertandingan yang akan kami jalani. Hakan Calhanoglu terpilih menjadi pemain terbaik pada laga Inter Milan versus FC Porto. Calhanoglu dinilai oleh tim panelis Liga Champions menjadi sumber serangan Inter sepanjang laga. Di laga ini Calhanoglu mencatatkan total 84 sentuhan. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak kedua di Inter setelah Alessandro Bastoni. Banyaknya jumlah sentuhan menandakan Calhanoglu merupakan poros utama permainan Inter. Ia menjadi sentral dalam strategi yang diracik Simone Inzaghi. Kemampuannya jadi poros serangan ditunjang dengan akurasi umpannya yang mencapai 88%. Calhanoglu juga tercatat mengkreasikan total 2 serangan bagi Inter. Setelah menerima penghargaan, ex-gelandang AC Milan itu memberikan pemikirannya saat diwawancarai oleh Inter TV. Penghargaan ini merupakan hadiah yang saya dedikasikan untuk semua yang terdampak gempa beberapa hari ini, ujar Calhanoglu. Hari ini adalah kemenangan penting melawan tim yang sulit. Kami menciptakan banyak peluang, lalu kami mencetak gol. Saya senang untuk Romelu. Kami membutuhkan semua pemain. Kami memiliki lini tengah berkualitas tinggi dan setiap orang berhak mendapatkan 90 menit. Siapapun yang bermain selalu memberikan yang terbaik. Selain Calhanoglu, kiper Inter Andre Onana tampil sangat apik di pertandingan ini. Pemain Porto kesulitan memasukkan bola ke gawang Inter Milan karena ada Onana. Onana menghadapi sejumlah ancaman dari para pemain Porto. Dia mencatatkan beberapa save penting di bawah mistar gawang. Mantan kiper Ajax Amsterdam tersebut tercatat menggagalkan tembakan Marko Grujic dan juga Mehdi Taremi. Ada fakta unik atas gol kemenangan yang diciptakan Romelu Lukaku dini hari tadi. Sebiji golnya membuat catatan golnya lebih banyak dari klub asalnya Chelsea di bulan Januari ini. Dilansir dari The Athletic,
Lukaku kini telah mencetak 2 gol di bulan Februari 2023. Lukaku sudah melakoni total 5 pertandingan di bulan yang sama. Gol pertamanya dicetak saat bersua Udinese pada 19 Februari 2023 lalu. Ketika itu, Inter menang 3-1 atas Udinese. Nasib berbeda dialami oleh Chelsea. Sepanjang bulan Februari ini, skuad besutan Graham Potter hanya mampu mencetak 1 gol dari 4 pertandingan. Seusai laga, Lukaku mengaku puas dengan apa yang diraih oleh Inter di laga kali ini, meski banyaknya peluang terbuang. Pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Edin Dzeko itu mengatakan, kemenangan tim patut diutamakan ketimbang sibuk menanggapi kritikan gagal menambah gol. Saya mengerahkan segalanya untuk mencetak gol tersebut. Kami ingin menang. Kami bisa saja mencetak gol kedua dan tidak mampu melakukannya. Yang terpenting adalah mengamankan kemenangan, ujar pemain berusia 29 tahun kepada Amazon Prime Italia. Kemudian ex-pemain Everton memuji peran gelandang Nicolo Barella yang tampil begitu solid. Sebagaimana diketahui, baik Lukaku dan Barella sempat bersih tegang di dalam lapangan pekan lalu dan mendapat teguran dari pelatih Simone Inzaghi. Meskipun mereka menegaskan bahwa mereka tetap berteman baik dan hanya meluapkan emosi sesaat. Saya juga senang karena Barella yang memberikan assist, karena saya selalu mengatakan bahwa ia adalah pemain pertama yang akan saya pilih untuk bertanding jika saya harus melakukannya, jelasnya. Kemarin Romelu Lukaku versus Nicolo Barella. Kali ini Inter menyuguhkan cekcok internal antara Edin Dzeko dengan Andre Onana saat menjamu Porto. Dalam satu momen terekam bahwa Onana berteriak-teriak ke arah Dzeko. Itu terjadi setelah Porto nyaris memanfaatkan kesalahan Inter ketika berupaya membangun permainan dari belakang. Amazon Prime Italia melaporkan cekcok ini dipicu karena Dzeko meminta Onana berhenti protes ke wasit dan segera melanjutkan permainan. Sementara Onana tak terima dan memberitahu penyerang veteran tersebut untuk diam. Hakan Calhanoglu sampai turun tangan dan mencoba menutup mulut Onana agar ia diam. Buat Inter, kejadian ini menempatkan keharmonisan tim kembali dalam sorotan karena sebelumnya juga terjadi cekcok antar pemain sendiri. Gelandang Borussia Dortmund Mahmoud Dahoud telah ditawarkan ke Inter sebagai kemungkinan peluang transfer gratis untuk jendela transfer musim panas. Hal ini menurut FC Inter News yang melaporkan bahwa Nerazzurri adalah salah satu klub yang telah dihubungi oleh agen pemain internasional Jerman berusia 27 tahun tersebut. Setelah diperjelas bahwa ia akan berangkat dari Dortmund dengan status bebas transfer di akhir musim. Kontrak Dahoud saat ini dengan Dortmund akan habis pada akhir Juni. Dan Direktur Olahraga Sebastian Kehl telah mengonfirmasi bahwa tidak ada niat untuk menyetujui kontrak baru dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Nerazzurri telah melacak mantan gelandang Borussia Mönchengladbach di masa lalu dan minatnya mungkin masih ada. Sejumlah tim telah dihubungi oleh agen Dahoud termasuk Nerazzurri. Rekor pertahanan Inter sejak mereka kembali dari liburan musim dingin sangat bagus, meskipun ada sedikit kelemahan di saat-saat tertentu. Corriere dello Sport yang mencatat bahwa Nerazzurri telah menghasilkan clean sheet 6 kali dari 11 pertandingan sejak awal tahun lalu. Seperti yang diutarakan oleh bek Inter Francesco Acerbi, keseimbangan pertahanan semakin membaik, namun fakta bahwa tim telah kebobolan beberapa gol yang ceroboh seperti saat melawan Udinese akhir pekan lalu. Namun dalam hal statistik, Inter hanya kebobolan dalam 5 dari 11 pertandingan mereka sejak jeda Piala Dunia. Ini berbeda dengan sebelum jeda ketika Nerazzurri hanya mencatatkan 7 clean sheet dari 21 pertandingan di semua kompetisi.
Khususnya clean sheet telah dipertahankan melawan tim seperti Napoli, Atalanta, dan dalam 2 pertandingan derby melawan AC Milan.